Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Rita dengan NIM 2021 Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Faktor-faktor pendidikan. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama, 1. Pengertian faktor pendidikan. Yang kedua, macam-macam faktor pendidikan, yaitu peserta didik, tujuan, materi, dan alat. Dan yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antara faktor pendidikan. Adapun poin yang pertama yaitu 1. Pengertian faktor pendidikan. Faktor pendidikan yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang tidak disengaja diadakan oleh orang dewasa atau pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, tetapi berakibat anak sampai pada hasil yang sama dengan apa yang diharapkan atau sama dengan tujuan pendidikan. Adapun poin yang kedua yaitu macam-macam faktor pendidikan, yaitu peserta didik, tujuan, materi, dan alat. Poin yang pertama yaitu faktor anak didik. Secara umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidik merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut keutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa susila. Pribadi dewasa susila itu sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Mempunyai individualitas yang utuh. Yang kedua, mempunyai sosialitas yang utuh. Yang ketiga, mempunyai norma kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat yaitu bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai itu atas tanggung jawab sendiri, demi kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan masyarakat atau orang lain. Orang dewasa dapat disifati secara umum melalui gejala-gejala kepribadiannya, yaitu 1. Telah mampu mandiri. Yang kedua, dapat mengambil keputusan batin sendiri atas perbuatannya. Yang ketiga, memiliki pandangan hidup dan prinsip hidup yang pasti dan tetap. Yang keempat, kesanggupan untuk ikut serta secara konstruktif pada matra sosiokultural. Yang kelima, kesadaran akan norma-norma. Dan yang keenam, menunjukkan hubungan pribadi dengan norma-norma. Sebagai pendidik harus memperlihatkan bahwa ia mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Ia harus mampu membentuk dirinya sendiri. Dia juga bukan saja dituntut bertanggung jawab terhadap anak didik, namun dituntut pula bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tanggung jawab ini didasarkan atas kebebasan yang ada pada dirinya untuk memilih perbuatan yang terbaik menurutnya. Apa yang dilakukannya menjadi teladan bagi masyarakat. Adapun yang kedua, yaitu faktor tujuan. Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun, segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. Baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Maka yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan yang ingin dicapai. Secara singkat, dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, kepribadian yang mantap dan mandiri. Dan yang keenam, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Faktor yang ketiga yaitu faktor isi atau materi pendidikan.
Yang termasuk dalam arti atau materi pendidikan ialah segala sesuatu oleh pendidikan yang akan langsung disampaikan kepada peserta didik dalam rangkai mencapai tujuan pendidikan. Dalam usaha pendidikan yang diselenggarakan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, ada syarat utama dalam pemilihan materi pendidikan, yaitu yang pertama, materi harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, materi harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Adapun faktor yang keempat yaitu faktor alat pendidikan. Yang dimaksud dengan alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dalam konteks perspektif yang lebih dinamis, alat tersebut di samping sebagai perlengkapan, juga merupakan pembantu dalam mempermudah terlaksananya tujuan pendidikan. Alat-alat pendidikan itu sendiri terdiri dari bermacam-macam, antara lain hukuman dan ganjaran, perintah dan larangan, celaan dan pujian, serta kebiasaan, termasuk juga sebagai alat pendidikan diantaranya keadaan gedung sekolah, keadaan perlengkapan sekolah, dan keadaan alat-alat dan fasilitas-fasilitas lainnya. Oleh karena itu, dalam memilih alat pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan yang ingin dicapai, orang yang menggunakan alat, untuk siapa alat itu digunakan, efektivitas penggunaan alat tersebut dengan tidak melahirkan efek tambahan yang merugikan. Poin yang ketiga yaitu hubungan timbal balik antara faktor pendidikan. Yang pertama yaitu pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Dalam hal pengaruh sekolah terhadap masyarakat, pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya serta kualitas output pendidikan atau sekolah itu sendiri. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Keterkaitan masyarakat dengan pendidikan adalah sangat erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, modern ialah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik. Maju dan modern pula dalam wujud lembaga-lembaganya maupun jumlah dan tingkat pendidikan yang terdidik. Dengan perkataan lain, suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif. Pendidikan yang modern ditemukan dalam masyarakat yang modern pula. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetap terkebelakang, tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga dari segi sosial kultural. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.